dalam acara Lesson Learn Project FSO Arko Arjuna. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Marilah sama-sama kita mengadakan tangan agar acara Listen Learn Project FSO Arko Arjuna ini mendapat berkah dan selesai dengan baik di akhir acaranya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim KSO atas penyelenggaraan acara pada hari ini, dan kemarin juga kami sudah melakukan postmortem secara internal untuk pelaksanaan proyek. Kira-kira akan menjadi poin-poin yang bisa kita lakukan perbaikan jika ada proyek-proyek serupa ke depannya. Tadi sudah disampaikan juga postmortem ini menjadi salah satu poin agar semua hal yang bisa menjadi catatan-catatan untuk perbaikan ke depannya. Di waktu Fajar ambil benalu, hari raya di Balikpapan, belajar dari masa lalu, berkarya untuk masa depan. Alhamdulillah proyek ini selesai kita laksanakan. Boleh dikatakan ini salah satu proyek yang ahead schedule. Yang biasanya kami kerjakan kadang itu ada sedikit delay gitu. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman proyek dan juga dari dukungan dari teman-teman KSU, kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita ikhtiarkan, kita bersamakan pada saat proyek ini, semuanya berjalan lancar dengan baik. Towing FSO Arko Arjuna ini bagi kami PT Mahesa Bahari Internasional cukup challenging karena beberapa faktor. Arko Arjuna ini merupakan katakan legend ya. Di sini sudah berusia 52 tahun juga. Yang mana yang kedua yaitu secara bentuk ini agak unik. Di mana biasanya kami sih sering melakukan towing, tapi untuk FSO bentuknya biasanya kapal dan ini agak unik. Jadi secara teknikal memang harus kita pikirkan pada waktu itu Mas Galih benar-benar kalkulasinya harus rigid karena ini hampir mirip-mirip dengan rig move seperti itu. Selanjutnya karena ini kemarin kami kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, di mana untuk proyek FSO Arko Arjuna sendiri merupakan proyek bagi Kementerian Lingkungan Hidup untuk sistem manifest elektronik terbaru, di mana di sini terjadi sistem manifest elektronik antar moda yang jarang terjadi di lapangan, di mana semua kegiatan kita itu selalu bekerja sama dengan tim Enviro untuk mengawasi bahwa limbah tersebut dikelola dengan baik. Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka terbitlah disposal sertifikat dari BSSTEK yang menyatakan bahwa limbah tersebut dikelola dengan baik. Kita bekerja tidak langsung semua tangki, karena harus menjaga kesingan kapal. Jadi tangki-tangkinya itu nggak siap dengan waktu yang sama. Karena juga jumlah slot itu mempengaruhi waktu selesainya tangki-tangki tersebut. Layup ini kita penyedia infrastruktur dan lokasi pontoon jetty yang kita sediakan itu panjangnya sekitar 200 meter, kedalaman sekitar 14 meter. Namun yang menghalangi di BMC itu adalah channel entry-nya itu sekitar 10 meter. Jadi kita kalau ke klien kita itu membatasi dengan 10 meter dan mungkin ke depannya kita mau memperdalam sampai ke 12 meter, Pak. Untuk ketika kita sudah selesai dari kegiatan tank cleaning ini, kita memastikan go no go ya sebelum perpindahan dari lokasi pontoon jetty ke layup area. Jadi kita melakukan meeting dan memastikan jadwalnya. Lalu kita finalisasi dokumennya, kita review bersama, lalu kita melakukan perpindahan. Kemudian kita juga melakukan cek kesehatan setiap pagi hari, yaitu cek fitness to work, di mana kita harus meyakinkan bahwa pada saat pagi itu atau hari itu pekerja dalam keadaan yang baik.
Kemudian kita lakukan juga training-training terkait dengan HSE, di mana di sini adalah trainernya Bang Ferry atau Bang Fidiansah. Trainernya juga kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk pelatihan HSE kita laksanakan juga, alhamdulillah tercapai, insiden investigasi selesai, audit atau inspeksi terlaksana dengan baik, HOC atau kita bisa bilang mungkin di PHE atau di Pertamen itu adalah PEKA ya, PEKA, itu terlaksana dengan target satu pekerja satu selama setiap bulan, sesuai dengan jumlah pekerja. Hal ini dapat kita achieve karena beberapa efisiensi, di antaranya yang pertama terkait dengan marine operation, di mana kami melakukan eliminasi terkait dengan idle time ketika towing serta pada waktu layup execution. Untuk schedule performance bisa kita saksikan di sini SCOF masih oke, on track, tapi ternyata pada waktu di period Agustus kita mengalami downtrend ketika eksekusi. Hal ini terjadi karena adanya penundaan terkait dengan keputusan dari SKK Migas. Kita juga achieve atas zero environmental effect, yaitu dengan zero spill. Kemudian kualitasnya kita juga 100% dengan seluruh BAST diterima. Dan kita juga akan melakukan drill sebenarnya 8 kali sepanjang proyek Arco Arjuna towing, tank cleaning, dan layup. Mungkin di penyimpanan dokumen ini memang sangat penting untuk di project. Mungkin perlu ditambahkan ada betul-betul dedicated personnel ya, yang kita berikan sebagai tanggung jawab dock control, karena di project ini sepertinya kurang di-assign gitu. Jadi mungkin ke depannya, mungkin dari pihak kami atau dari Pertamina kita menentukan siapa yang akan jadi dock control. Salah satunya adalah beberapa dokumen itu nggak ada penyimpanan hard copy-nya di kita, dan juga nggak ada serah terimanya. Jadi biasanya begitu desain bareng-bareng, di scan langsung dikirim digital gitu kan ya. Jadi kita nggak punya hard copy gitu di sananya. Jalan ke pasar beli rambutan. Cakep. Satu ikat untuk bersama. Cakep. Terus bicara energi terbarukan, selalu ingat Pertamina. Personil yang ada di lokasi, jadi tidak hanya menunggu dari mandor atau dari pihak safety, tetapi kerjasama dari semua tim itu perlu ditambahkan. Jadi kalau memang melihat satu peralatan yang tidak tepat, maka bisa diambilkan tindakan dengan pemberitahuan kepada personal in charge untuk pengelolaan peralatan tersebut. Jadi penyediaan alat penanggulangan tumpahan minyak. Oke. Jadi di yang Watt KSO DIT itu ada tambahan, yaitu penyediaan alat penanggulangan tumpahan minyak. Ya. Melihat atau merencanakan kira-kira posisi lampu itu ada di mana, secara level juga di mana, karena FSO ini kan tingginya, draftnya sangat rendah dan tinggi sekali gitu. Jadi mungkin di compare gitu atau dibandingkan dengan pencahayaan yang ada. Mau menyampaikan yang ini aja nih, yang pencahayaan, apakah pernah dilakukan pengukuran parameter bright-nya? Artinya kalau ada parameter pendengaran juga, jadi kita ada batasan. Contohnya misalkan tadi kebisingan, nah itu di daerah-daerah yang potensi kebisingan tinggi dipasang poster. Salah satu sebagai manage control berupa administration control. Apa yang mau kita kerjakan kan harusnya mungkin lebih tahu ya. Jadi dalam pembagian grup dan lain sebagainya ini harusnya sudah tercapture di awal sih. Mungkin lebih ke preparation pada saat manpower mappingnya itu sih. Jadi yang kurang di sini adalah penjadwalan antara AGT 1, 2, dan 3. Jadi ditetapkan waktunya. Jadi sehingga tahu jadwalnya itu kapan mereka melakukan pemeriksaan. Jadi tidak menunggu antara yang satu dengan yang lain gitu. Escape road
baik yang normal ataupun yang emergency. Apakah bisa di petunjuk gitu ya, petunjuk untuk escape route bagi para pekerja untuk yang emergency maupun yang normal. Kalau yang normal saya rasa sudah ada kali ya tadi yang di atas itu, cuman yang emergency belum terbaca sama saya. Kita memang di awal memperhatikan sekali itu untuk emergency karena memperhatikan jumlah pekerja yang sangat-sangat banyak sekali yang memungkinkankah atau tidak memungkinkan melalui tangga yang tadinya kita hanya fabricate satu tangga, yang akhirnya kita 2 tangga. Sebelum saya lupa, yang tadi disampaikan oleh Mas Eja itu, teman-teman subscriber terutama yang terkait dengan bagusnya kondisi housekeeping itu nanti tolong dicatat itu di bagian Wattwell ya. Karena ya itu tentunya juga sebagai satu bagian dari yang kita catat di lesson learn ini gitu. Proses hal ini mungkin yang juga perlu diperhatikan untuk rekomendasi ke depannya itu adalah dokumentasi penimbangan termasuk include foto-foto selain akurasi peralatan timbangannya sendiri. Nah ini juga mungkin harus menjadi catatan. Mungkin di lapangan itu tidak ada masalah gitu kan, tapi ternyata bagi audit itu menjadi catatan. Nah, jadi ya saya nggak tahu nanti gimana ke depannya, tapi ya berarti itu harus diperhatikan dan menjadi satu poin yang menjadi perhatian gitu. Termasuk dari sejak awal ketika mencantumkan komitmen TKDN itu harusnya sudah disusun strategi bagaimana mengamankan nilai yang sudah tercantumkan di dalam kontrak itu. Mudah-mudahan bisa berguna, tetapi di sisi yang lain saya juga ingin menambahkan di Wattwell walaupun belum dibahas, sebelum lupa, saya sih acungi jempol atas kerjasama dari tim Mahesa, Ganda, dan BUMC. Sejauh ini baru kali ini saya bertemu dengan kontraktor yang konsorsium dengan kerjasama di antara anggota konsorsiumnya dengan acungan lebih dari 3 jempol untuk tim KSO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu mutu dari lesson learn pada saat ini? Belajar dari masa lalu, berkarya untuk masa depan. Betul. Karena KLH sudah mengeluarkan peraturan yang bersifat umum, ini sudah menjadi rahasia umum juga. Kalau KLH itu tidak akan mau membuat minute of meeting atau catatan kesepakatan atau persetujuan untuk membuat deviasi dari peraturan yang sifatnya umum itu. Jadi apa yang menjadi cakupan atau tanggung jawab pihak pelaksana dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Karena ada sedikit miss-nya itu, di dalam kontrak itu hanya merangkumkan cukup penyampaian manifest menjadi dasar untuk menyampaikan invoice. Sedangkan di dalam aturannya sendiri, apalagi sudah sampai ke BPK, itu banyak yang harus dipersiapkan. Ya, salah satunya tadi itu disposal itu kapan bisa dikeluarkan, terus pengangkutan itu kalau antar moda itu kapan bisa dilakukan alih timbangan, karena sangat penting kalau kita sudah alih timbangan ini akan mempengaruhi awal dan akhir dari jumlah limbah yang dikelola. Di dalam kontrak mungkin kedepannya itu harus lebih ke spesifik. Jadi ada aturan untuk pemenuhan lebih kepada bisnisnya. Mungkin ada A, disediakan timbangan yang mempunyai setiap ditimbang itu ada foto kameranya. Jadi bisa ada eviden, umpamanya angkutan ke-1 5 ton, ini evidennya. Angkutan kedua 3 ton, ini evidennya. Jadi ada saksi juga, tidak hanya disaksikan oleh pemilik kapal ataupun dari perwakilan pihak pemberi kerja. Jadi berapa hasil yang kita angkut dari kapal, diangkut dengan darat itu, lebih kurang itu ada data. Walaupun 100% kita katakan itu tidak akan sama. Karena bisa bertambah, bisa berkurang.
Kenapa bisa bertambah? Mungkin saja sudah bercampur dengan air, berkurang mungkin saja pada saat pengangkutan itu ada yang jatuh tercecer, dan itu sudah pernah dialami. Dan yang ketiga itu, walaupun dalam aturan LH tadi sudah disebut secara general, tetapi di dalam kontrak juga harus kita buat spesifik, supaya bisa mempertanggungjawabkan dari A sampai Z timbangan tersebut, khususnya dari segi bisnis to bisnisnya tadi. Karena saya bilang tadi ada pertanggungjawaban kita ke pihak BPK. Memang selama ini izin yang diberikan oleh rekomendasi pengangkutan limbah yang dikeluarkan oleh KLH itu adalah kepalanya saja atau removal kepalanya saja. Kenapa? Karena sasisnya ini bisa berubah-ubah. Tetapi saya bilang tadi seperti yang Pak Arif sampaikan itu bisa. Jadi biar sasis-sasisnya ini yang akan kita pakai kita daftarkan terlebih dahulu. Jadi ada 4 poin itu yang perlu ditambahkan di dalam rekomendasi ini. Jadi kalau ke depan kita insya Allah ada bertemu lagi dengan proyek seperti ini akan lebih baik. Karena sudah termaktub di dalam kontrak kerja dan SOP yang akan dilaksanakan. Lebih kurang begitu tambahan. Bahwa hal-hal yang terkait dengan stakeholder kepemerintahan itu sebenarnya butuh basis tertulis gitu. Jadi kalau dihilangkan jangan supaya kita ingat gitu Pak Ibrahim. Ya, memang sulit mungkin untuk mendapatkannya, tetapi kita harus mencari akal cara sedemikian rupa. Jadi kalau menurut saya ini dihilangkan tidak ada, tapi mungkin what recommendation-nya bisa aja kita tulis untuk bisa menjadi perhatian bersama di kemudian hari, misalkan seperti itulah. Panselis itu sebenarnya diperlukan ya untuk handover antara setelah pekerjaan KSO selesai, suatu kegiatan itu selesai, istilah tidak ada panselis yang perlu dilakukan lagi atau pekerjaan-pekerjaan housekeeping yang harus diselesaikan oleh kontraktor gitu ya. Rekomendasi seandainya ada proyek lagi untuk standby personil mekanik itu dalam petugas jaga genset yang supply itu berjaga dalam artian bergantian periodikal, jadi ada shift siang atau shift malam itu sebagai rekomendasi dari saya, Mas Dangke. Kita mempercayakan tim BMC untuk menjaga, memonitor Arko Arjuna yang sudah di layup. Tahapan inspection itu sudah dilakukan. Ditemukan oleh security bahwa adanya rooftop yang terbang karena cuaca. Namun di sini kita juga harus wise dalam melaksanakannya. Ketika legal itu telat, perlu dibantu dulu. Atau nanti legal itu kan menunggu approval cukup lama ya. Tapi kita tidak bekerja langsung gitu, karena nggak ada yang bertanggung jawab. Bahwa ini kemarin belum tertulis di kontrak dan kedepannya kita sebaiknya mengakomodir hal seperti ini kan sudah dicatat ya dalam diskusi kita kemarin gitu. Ya ada hal yang memang tidak terakomodir di awal, tapi kemudian di lapangan terjadi. Tapi alhamdulillah toh kita juga bisa melewatinya. Benar nggak Mas Yoga? Kedepannya yang tadi saya rekomendasikan untuk kontraktor, dengan siapapun, dengan PHEK atau yang perusahaan lainnya, agar hal-hal seperti ini dituangkan di dalam kontrak, kayak gitu. Dalam hal emergensi apapun seharusnya kita bertindak ya. Kalau dari kami, dari BMC, seandainya ada yang memang tidak sesuai di dalam kontrak atau tidak ada di dalam kontrak, itu dalam keadaan emergensi apapun kita harus cepat bertindak. Saya juga dalam internal mempertanyakan itu, kenapa itu tidak dilakukan. Karena untuk perbaikan, kalau dari alasan dari tim operation kami, untuk perbaikan itu perlu
waktu dan peralatan dan mungkin juga safety gitu. Nggak bisa kita langsung perbaiki seperti itu aja. Gitu. Perlu di state juga apa yang disampaikan Kapten Fahmi tadi itu betul. Jadi yang sifatnya emergency itu perlu dilakukan sambil nanti paralel supaya menjadi pegangan bagi perusahaan KSO atau siapapun ke depan bisa melakukan tindakan dulu. Tapi sudah ada di kontrak dijelaskan sambil nanti menunggu PO atau seperti apa yang akan dikeluarkan. Karena pada saat kita di PTK itu pergantian pimpinan, kita itu tidak melakukan komunikasi dengan mereka. Ya. Tapi ini sebetulnya di luar dari pekerjaan sih. Tapi dia berefek kepada pekerjaan. Ini lebih ke arah mooring analysis dan juga stability analysis, di mana kontraktor ataupun KSO dapat melakukan mooring dan juga stability analysis dengan tepat waktu dan hasilnya dapat dirasakan selama kegiatan tank cleaning yang tidak menemui banyak hambatan. Jadi cukup good job, good work. Rekomendasinya untuk mempertahankan pelaksanaan dan juga meningkatkan koordinasi antar tim dengan lebih baik lagi. Zona 5 bersama kita bisa. Selamat datang dalam acara Gala Dinner FSO Arko Arjuna Towing, Tank Cleaning, and Lie Up. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di malam hari ini.